Setelah kita membahas overview mengenai writing IELTS di video sebelumnya, yuk kita sekarang kupas tuntas Task 1. Struktur jawabannya adalah introduction, overview, dan juga body paragraphs. Satu hal yang kalian harus benar-benar bear in mind adalah jangan pernah kasih opini atau the why, karena soal tidak pernah menanyakan opini kalian. So, kalian harus mendeskripsikan data seobjektif mungkin. Yuk kita langsung kerjain soal. So, di screen sudah ada soalnya. Yang pertama kita harus membuat introduction-nya dulu. Nah, kita bisa lihat nih soalnya. Tugas kita sekarang adalah harus menparaphrase. So, kalau aku bisa paraphrase, aku bakal tulis kayak gini. The line graph demonstrated data about the numbers of people who participated in various activities at one social center in Melbourne, Australia, over a 20-year period. Nah, teman-teman bisa perhatiin ya. The graph below given information nih, aku ubah menjadi the line graph demonstrated data. Yang kedua adalah the number of participants. The number of participants. Aku bisa paraphrase menjadi misalnya the number of people who participated. Kayak gitu. Next ya, kita lihat ini yang ketiga adalah for the period of 2000 to 2020. Nah, di sini bisa aku paraphrase lagi menjadi over a 20-year period. Gitu guys. Jadi itu adalah beberapa kiat-kiatnya ya, biar kita bisa paraphrase introduction-nya. Atau kalau misalnya nih, aku bisa paraphrase lagi, aku bisa nulis kayak gini. The line graph depicts how participation in various activities at a social center in Gak boleh typo ya, inget ya, gak boleh typo. Australia change across 2 decades. Nah, teman-teman bisa lihat nih, the line graph depicts. Jadi aku mainin kata-katanya. Dari yang give informations, aku ubah. Bisa demonstrated, bisa depict, nanti bisa illustrated, bisa display, bisa exhibited, banyak banget. Tapi di sini aku kasih yang depicts sama demonstrated. Terus how? Nah, ini kita bisa mainin. Kalau di sentence yang pertama, yang soal sama yang kedua itu kan mereka on the number. Atau kalau on-nya aku ubah menjadi about. Jadi about the number. Tapi kita bisa scrap that off, kita langsung ganti menjadi how. How the participation. Kita lihat. Nah, how the participation in various activities at a social center in Melbourne, Australia. Ini, change across 2 decades. Kita bisa mainin di time period-nya. So, kalau aku bisa sum it up ya, kalau kita ngomongin tentang period, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk paraphrase. Misalnya nih, for the period of 2000 to 2002, paraphrase yang bisa kita lakukan adalah over a 20-year period atau between 2000 and 2022 atau during the period given. Nah, ini enak. Jadi kalian nggak harus mikir ini berapa decades, ini tuh berapa period gitu-gitu. Langsung ngomong aja during the period given. Udah enak. Atau throughout the given time frame. Time frame. Nah, enak toh bos. Nih. Oke, introduction done. Kita langsung next ke overview. Ini udah introduction ya. Introduction. Sekarang kita lanjut ke overview. Overview isinya adalah identifikasi main trends, tapi nggak boleh ada specific data points. Jadi kita lihat nih, sebenarnya sebagian besar atau gambaran besarnya itu bagaimana. Kita bisa mulai kata-katanya kayak overall, in general, it is clear that, it is noticeable that. Tak tulisin ya. Nah, cara kita memulai adalah overall, in general, it is clear that, it is noticeable that, dan segala macam. Baru kita titik overview-nya apa. Coba ya kita kerjain bareng-bareng ya. Kalau aku kayak gini.
overall. Karena kita lihat yang paling tinggi, yang paling signifikan di sini adalah The Film Club. Kita bisa ngomongin tentang Film Club dulu. The Film Club remained the most popular activities throughout the period. While sekarang kita yang cari ini yang kedua, yang signifikan. Yang kedua apa? Nah, kita bisa lihat nih, table tennis itu kan pertamanya agak rendah ya, tiba-tiba naik nuki gitu. Nah, kita bisa ngomongin tentang table tennis. While table tennis experiences the most remarkable. Nah, remarkable growth, kita bisa ngomong yang paling signifikan nih peningkatannya. Kita bisa ngomong remarkable growth, kita bisa bilang significant increase, pokoknya mainin aja sinonim-sinonimnya. Remarkable growth. In contrast, nah sekarang kita lihat nih, kira-kira apa yang punya opposite trend dari kedua activities ini. Kalau kita lihat di sini sih, amateur dramatics ya. Jadi kita bisa ngomong amateur dramatics saw a steady decline over time. So yang mau aku jelasin adalah kita bisa nih, pertama kita mulai dengan kata-katanya, kata-kata magicnya untuk start overview ya. Overall, in general, kita bilang yang paling signifikan yang mana? The Film Club itu kan kelihatan banget ya, dia itu paling tinggi dan dia itu konsisten tingginya. Kita jelasin, The Film Club remain the most popular activities. Terus kita bisa nih mainin, apa nih yang kedua paling tinggi? Misalnya table tennis, itu juga ini ya, tinggi ya. Nah kita bisa ngomong, table tennis ini loh, kalau Film Club itu yang paling popular dan itu konsisten populernya, table tennis itu yang paling remarkable peningkatannya. Table tennis itu yang paling tinggi peningkatannya. Terus kita ngomongin, in contrast, kalau yang lain gimana? So, overview, selesai. Gampang tuh guys. Kita langsung main ke body paragraphs. Body paragraph. Di body paragraph, kalian bakal buat 2-3. Di body paragraph, kalian bisa buat 2-3 paragraf sebenarnya. Cuman kalau aku sih biasanya 2 paragraf aja. Dengan 3-5 kalimat dalam satu paragraf. Nah terus paragraf 1 ngomongin apa, 2 ngomongin apa. Kita bisa main grouping nih. Misalnya nih, paragraf pertamanya, paragraf 1, kita bisa ngomongin time period. Jadi yang awal-awal tuh gimana? Atau kita bisa ngomongin trend. Jadi kalau yang upward gimana? Kalau yang downward gimana? Atau kalau di sini sih konteksnya kan ada yang paling tinggi, ada yang nggak terlalu tinggi. Kita bisa bagi menjadi 2 yang paling tinggi. Berarti kalau misalnya nih aku ambil yang ini ya terakhir ya, 2 yang paling tinggi, berarti paragraf 2 sisanya gitu. Yuk kita langsung mulai. Kalau teman-teman mau memulai paragraf 1 sama 2 di body paragraphs, kita bisa mulai dengan ini. In terms of the titik. Terus kita lanjutin dengan grouping yang kita mau. Di sini aku mau the 2 most popular activities. Around 65 people attended the Film Club in 2000. Terus kita jelasin lagi nih, emang Film Club ini gimana trennya? Kita jelasin terus sampai tahun 2020. Tapi kita ngomongin yang signifikan aja. Jangan ada 5 periode ini, kita ngomongin terus. Karena jadinya redundant. Despite a slight decrease to about 60 in 2010, participants gradually increased again. Nah, teman-teman perhatiin nih. Di 2010, dia itu kan agak dip dikit ya, agak turun dikit. Kita bisa pakai kata-kata slight decrease. Slight, karena cuma dikit untuk penurunannya. Slight decrease. Terus, kan teman-teman lihat nih, dari 2010 sampai 2020, itu ada peningkatan, tapi peningkatannya secara gradual, jadi nggak signifikan. So, kita bisa ngomong gradually increase. Jangan lupa teman-teman harus pakai adverb untuk bisa ningkatin poin kalian. Increase again. Again, berapa itu? Sekitar 65 ya berarti. Reaching approximately. Tapi lebih tinggi dari 65 lah boleh. 65 by 2020. Nah sekarang yang kedua yang paling tinggi kan martial arts ya. Kita ngomongin martial arts. On the other hand, showed moderate fluctuations. Kenapa kita bisa ngomong fluctuations? Lihat nih, kadang menurun, kadang meningkat. Kadang menurun,
kadang meningkat. Itu namanya fluctuation. Starting at around 35 participants. Terus kan kita lihat nih, pada saat dia di tahun 2005 agak turun dikit nih, kita bisa bilang falling slightly. Nah, kita pakai kata-kata slightly lagi ya berarti ya. Falling slightly in 2005. Then rising again before it ending at roughly the same level in 2020. Karena kalau teman-teman perhatiin, di tahun 2000 sama 2020, dia itu mirip-mirip rate-nya. So, kita bisa bilang ending at roughly the same level in 2020. Paragraf 1 dan kita udah mendeskripsikan 2 activities yang paling popular. Next, kita mulai dengan kata-kata ini. Regarding the other apapun itu. Tapi kalau di konteks ini berarti the other 3 activities. Table tennis and amateur dramatics reach the same level at 20 participants. After which, nah kita lihat, kita lihat nih, table tennisnya gimana, amateur dramaticsnya gimana. Kalau di sini, table tennisnya berarti dia naik, berarti aku mau ngomong ini. After which, table tennis experience the most remarkable surge throughout the time period by around 50 individuals. Jadi jangan pakai participant atau people terus, kita bisa mainin sinonimnya dengan individuals. Terus kita jelasin apa lagi nih? Amateur dramatics, tadi kan kita udah ngomongin nih, amateur dramatics sama table tennis itu ada overlapping nih, sempat sama levelnya. Cuman kalau nasib dari table tennis itu ternyata meningkat. Sekarang kalau amateur dramatics gimana? Meanwhile, nah kita pakai conjunction yang menyatakan kontras, yaitu meanwhile. Atau kita bisa ngomong in contrast, atau apapun itu. Pokoknya kita menunjukkan bahwa memang ada suatu kontras. Meanwhile, amateur dramatics followed the opposite pattern, declining consistently from 25 to fewer than 10 people. Nah, terakhir adalah musical performance. Lastly, musical performance which began. Kan awalnya kita mulai tahun 2000 nggak ada partisipan nih. Kita ngomongin which began with no participants showed a steady growth and ending at around 15 individuals. Dan kita udah membuat introduction-nya dengan cara paraphrase soalnya. Kita udah buat overview-nya dengan mendeskripsikan apa data yang paling signifikan, dan kita sudah membuat body paragraphs-nya. Sekarang aku bakal kasih beberapa kata, structure, dan juga language yang bisa bantu kalian untuk boost kalian punya writing ability. Yang pertama nih, kalau teman-teman mau menjelaskan tentang movement, kita ada 4 kategoris ya. Yang pertama adalah upward trends, terus ada downward trends, ada no change, dan ada fluctuation. Kalau misalnya upward trends, teman-teman bisa pakai apa nih? Yang pertama, kalian bisa ngomong pakai increase. Nah, habis increase ada rise. Terus bisa pakai grow, climb, atau yang paling basic adalah go up. Kalau buat downward trends, biasanya apa? Bisa decrease, ya lawan kata dari increase ya. Terus di sini bisa decline. Terus ada fall, ada drop, dan ada go down. Kalau misalnya dia punya grafiknya konstan, no change, teman-teman bisa bilang remain stable atau stay constant. Nah, atau plateau atau level off. Yang terakhir, kalau misalnya ada fluctuation, teman-teman bisa bilang kayak fluctuate, nah, atau vary, variasi, vary. Kalau kalian nggak pengen structure-nya itu dalam bentuk verb, kita bisa ubah nih menjadi noun. Contohnya nih, an increase, atau there is a remarkable rise, a growth, terus a decrease, a decline. Pokoknya jangan lupa harus ada e-nya di depan. Jadi kalau structure itu bisa ada 2. Bisa subject plus verb,
Kayak misalnya, the number increased significantly. Atau there plus be plus noun. Contoh, there was a remarkable increase. Kayak gitu. Dan yang kalian harus perhatiin adalah kalau bisa di mix ya antara subject verb dengan yang pakai noun biar bisa variatif. Terus kalau misalnya kita mau bahas tentang degree of change, misalnya ini adverb ya maksudnya ya, degree of change-nya gak terlalu banyak. Kita bisa ngomong kata-katanya slightly atau moderately, atau gradually, pelan-pelan, atau steadily. Nah, kalau dia signifikan banget, teman-teman bisa bilang significantly, atau dramatically, atau considerably, dan substantially. Apa yang kalian punya di sini, degree of change atau adverb, bisa kalian mix and match dengan apa yang kalian punya di atas sini untuk trennya. Misalnya, kalian mau bilang moderately increase, moderately rise, atau dramatically decrease, dramatically drop. Terserah, bebas. Pokoknya itu tugas kalian buat nge-mix and match. Sekarang kita bahas tentang sequencing language. Teman-teman bisa nih mainin sinonim-sinonimnya. Contohnya, kalau aku biasanya, aku bakal mulai dengan initially, originally, at the beginning. Terus habis itu, kita baru mulai untuk mainin then-nya, tapi pakai sinonimnya. Contoh, next, subsequently, following this, afterwards, after which. Jadi jangan then terus. Ternyata banyak variasinya kan. Terus kalau kalian mau mengakhiri sesuatu, bilang aja finally. Atau bisa lastly. Pokoknya sesuai dengan konteks. Selanjutnya yang terakhir adalah linking words. Apa saja yang bisa kalian pakai. Di sini linking words itu untuk menggabungkan antara sentence yang sebelumnya dengan sentence yang mau kalian tulis. Kalau sentence-nya itu kontras, kalian bisa ngomong kayak gini. In contrast. Atau on the other hand. Conversely. Whereas. Bisa meanwhile juga. Atau while. Kalau comparison, itu berarti sentence yang pertama dan yang kedua itu memiliki tren yang sama atau saling menguatkan. Misalnya, similarly atau likewise. Kalau kalian pakai on the other hand, jangan lupa. Kalian bisa nih mainin dengan pertamanya, di kalimat pertama, kalian pakai on the one hand. On the one hand, bla 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 bla. On the other hand, bla 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 bla. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini sampai habis. See you di part 3. Dadah!